Oke, selamat datang di Bogor Creative Fest. Di sini kita sudah ditemani oleh Ibu Iis. Silakan Ibu perkenalan diri dulu. Perkenalkan, sama saya Iis Lisnawati. Saya pemilik bengkel Kila Adventure. Beralamat di Jalan Sinang Barang, Gang Nurkim. Oke. Ingin tahu proses pembuatannya? Mungkin kita bisa lihat ya Bu ya? Ya, silakan. Oke, kita sedang berada di pabrik pembuatan sendal ya Bu ya? Iya. Ya. Boleh tanya-tanya dulu Bu, untuk sendal ini bahannya apa ya? Kita dari awalnya sebelum kita pembuatan proses jadi sendal gunung Kila Adventure, kita memproduksi sol tersendiri. Ya, dari itu terbuat dari bahan-bahannya kita seperti ini. Ini namanya kita bahan karet kompon ya. Kita menggunakan bahan karet komponnya, dia dari segi teksturnya dia tidak keras dan tidak lembek juga. Jadi kita pakai teksturnya agak sedang ya gitu. Nanti setelah ini kita ada proses pembuatan. Kita nanti proses pembuatan outsole dulu. Yang orang-orang bengkel-bengkel bilang mah disebutnya ini sol. Bahan kompon yang tadi itu sebelum kita proses kita menggunakan alat cetaknya yang kita sebut ini namanya matres. Sebelum kita proses pencetakan, si matres ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Setelah nanti matres panas, dimasukkan bahan kompon yang seperti ini. Sebelum bahan kompon kita pakai ini namanya packing ya. Kita untuk logo nama kita pakai itu. Setelah proses pelogoan baru kita pakai bahan kompon ini. Ini ditunggu berapa menit? Ini kita pakai durasi perkiraannya anak-anak ya udah pada ini sekitar sampai sekitar 5 menit lah, 10 menit. Nanti ini setelah udah dimasukkan kompon itu sebelum diangkat suka dikompak dulu, buang angin dia. Oh, ini jadi hasilnya ya? Ini jadi hasilnya seperti ini. Inilah hasil dari X1 Kano outsole-nya pembuatan. Setelah pembuatan ini kita mau habis ini kemana? Setelah selesai ini kita akan dijadikan dengan barang jadi, yaitu sandal jadinya ya, sandal jadi. Yang kita sebut sandal jadi ini yang dinamakan outsole. Mungkin kita lihat packingnya ya. Ya silahkan. Sekarang lagi di mana? Sekarang ini kita di bengkel untuk ini bengkel pembuatan sandal jadinya ya, untuk sandal jadi. Yang di sebelah sana kita kan itu pembuatan sol ya, pembuatan sol. Di sini pembuatan untuk sandal jadinya. Ini proses pemotongannya ya? Untuk proses pembuatan sandal jadinya ini cutting ya. Spon yang ini, kita ini spon yang sudah digerus ya, spon yang sudah digerus. Kita di cutting dulu ya untuk pembentukan ukuran-ukuran dari sandalnya. Dimasukin itu ya? Iya, dimasukkan. Coba. Oke, boleh. Ini hasilnya yang kita sebut sebagai tatak sandal. Ya. Ini disebut tatak sandal. Setelah ini kita diopek di sini. Diopek itu dalam artian di sini untuk melubangi, untuk memasukkan tali sandalnya itu, untuk tali sandalnya itu seperti itu. Mau lihat? Silakan. Ini talinya untuk yang tadi tatak barusan. Ya, ini talinya. Untuk proses pelubangan sendiri yang proses seperti ini. Sebelum dilubangi kita ada polanya juga ya. Kita pakai pola dulu terlebih dahulu. Nanti setelah dipola kita diopek ya, pakai ada alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini untuk pengopekannya. Alatnya. Nanti hasilnya seperti ini.
ini yang telah diopek ya. Oh iya. Nah, tatak yang telah diopek. Setelah ini baru kita memasukkan tali yang nih. Setelahnya ini. Yang tadi setelah diopek itu nanti hasilnya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan proses penempelan sandal. Oh, untuk yang tadi di ini ya? Yang di sol itu ya, yang tadi di sol itu nanti kita proses penempelan ya, yang nanti akan ada hasilnya itu yang dinamakan sandal jadi. Nah, ini yang tadi sol yang tadi depan sebelum kita penempelan dengan tatak tadi, kita ada prosesnya dinamakan gerus. Oh, gerus sol ya. Nah, kenapa kita pakai harus digerus dulu? Karena biar si lemnya itu nanti dengan tataknya itu menempel. Ya, jadi hasilnya bagus. Karena kalau misalkan tidak digerus dia tidak akan menempel. Oh, iya. Ini perbedaannya. Yang ini yang setelah digerus, yang ini yang tadi kita proses pembuatan ini yang sebelum digerus, digerus. Habis ini proses apa? Nah, setelah ini kita pakai dicuci terlebih dahulu. Sebelum kita menggunakan lem, kita cuci terlebih dahulu. Oke, sekarang tahap ini Bu ya, pencucian ya Bu ya? Ya, ini tahap pencucian. Kenapa kita cuci? Karena kan di sini kan ada pori-porinya. Biar nanti si lemnya itu masuk ini. Kita untuk pencucian sol ini kita menggunakan ehabon ya untuk karet ini. Oh, jadi bukan air biasa seperti itu? Bukan. Kita pakai ehabon ini. Sebelum ini dioles terlebih dahulu seperti ini. Dia harus merata ya untuk pengolesannya ya, agar pori-porinya nggak terbuka, jadi si lemnya itu tidak menggelembung. Setelah proses pencucian ini kita diamkan terlebih dahulu agar si air cuciannya itu meresap. Kira-kira berapa menit tuh Bu? Ya sekitar ke 5 menit lah ya kita tunggu. Berarti habis ini setelah ini penempelan ya? Setelah ini baru kita proses penempelan. Sambil menunggu solnya ini yang telah dicuci kering, kita ininya dulu, yang spons yang tadi setelah di cutting dan dikasih tali itu kita pakai lem. Ini sudah dilem ya? Ini yang sudah dilem. Ini yang dinamakan tatak. Tataknya dilem terlebih dahulu. Oke. Habis dilem seperti itu ditempelin atau bagaimana? Ya, ininya dulu kita pakai lem lagi. Jadi kita menggunakan lemnya tidak di bagian tataknya saja. Jadi di solnya juga kita pakai lem juga. Supaya lebih kuat ya? Supaya lebih kuat. Setelah kita dilem gitu, kita nggak bisa langsung tempel. Biar tunggu dulu beberapa menit, sekitar 5 menit ini biar dia mengering. Nanti setelah mengering baru kita proses penempelan. Setelah sol yang tadi dilemin sama tatak yang sudah dilemin itu kering, kita ditempel. Jadi hasilnya seperti ini ya? Ya, ditempel. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, bisa setelah kalian lihat ini bagian bawah sol tadi itu, dan yang ini yang bagian atasnya. Untuk habis ini proses apa? Setelah ini proses pengerolan. Kenapa pengerolan? Untuk membentukkan ini agar si lem yang dari sol sama dengan tatak dia merekat banget. Jadi bersatu. Jadi senyawa bersatu gitu. Nggak kalau kita nggak di roll terkadang nanti dia agak ngelupas di sininya. Gitu. Yang sudah di roll seperti ini, jadi dia nanti agak awet gitu ya, kuat dari lemnya itu jadi kuat gitu, menempel dia. Ini. Untuk pengerolan sendiri berapa kali itu? Oh, ini cuma sekali, masuk aja ya, dia cuma dipres lah sebentar gitu, biar untuk menyatuin aja gitu antara sol dengan tataknya. Setelah ini ada proses lagi, kita yang dinamakan gerus pinggir. Ini yang dinamakan setelah hasil ini kita digerus pinggir. Ini proses penggerusannya ya? Iya, ini proses penggerusannya. Akhir yaitu yang disebut finishing. Oh, ini yang sudah sudah digerus pinggirannya ya? Iya, tadi kan terlihat ini ya dari lem-lemnya gitu. Nanti setelah digerus pinggir tidak terlihat lem-lem. Dan setelah ini kita melalui proses akhir, yaitu yang kita namakan finishing. Oke, mungkin kita langsung lihat saja Bu ya. Silahkan.
Lagi di tahap finishing Bu ya? Iya, ini yang kita namakan tahap finishing. Kita finishing menggunakan cairan seperti ini. Cairan seperti ini yang dinamakan Canon. Canon silikon ya gitu ini. Kita menggunakan cairan ini. Prosesnya seperti ini. Si Canon itu kita menggunakan ini ya, busa ya. Busa diolesin ke sendalnya itu. Lebih mengkilap juga ya? Iya, agar manfaat dari Canon itu agar sandal itu lebih mengkilat ya. Oke, setelah di proses finishing ini kita kemanain lagi nih Bu? Setelah proses finishing seperti ini, kita keringkan terlebih dahulu ya. Kita tidak langsung ini, kita keringkan si sandalnya. Nanti setelah sandal kering, nanti hasilnya seperti ini. Nah, baru kita proses packing. Proses packing ya. Satu plastik ini isinya berapa? Satu plastik ini kita isi 5 pasang, dan kita pun dalam kemasannya pun kita menggunakan plastik seperti ini untuk satuan ya. Oh iya. Untuk satuannya ini. Untuk satuannya. Dalam satu plastik ini berisi 5 pasang. Dalam 5 pasang ini kita seri nomor ya. Yang dinamakan seri nomor, misalkan seriannya dari 39, 40, 41, 42 sampai 43. Dan ada juga yang serian nyampe 43, 39, 40, 41, 42, 43, 38, 39, 40, 41, 42. Dan kita juga ada sandal yang tanggungnya ya. Tapi kebetulan kita lagi sedang tidak produksi sandal tanggungnya ya. Ini prosesnya. Nanti yang hasil tadi yang setelah di Canon masukin ke plastik. Sini di packing. Oke, jadi ini ya hasil dari pembuatan sandal tersebut ya, Sobat BCF. Oke, ini jadi yang sudah selesainya Bu ya? Iya. Oke. Boleh saya tahu nggak Bu? Ini pabrik berdiri sejak kapan ya Bu? Ini kita berdiri udah hampir 7 tahun ya. Kita 7 tahun berjalan ya, mau 8 tahun kita. Awal mulanya seperti apa sih Bu? Boleh saya tahu? Kita awal mulanya bengkelnya gimana ya, kecil lah gitu ya. Kita bengkel kecil gitu, dari yang kerjanya nggak seperti ini gitu ya. Dulu yang kerja cuma 3 orang gitu. Tapi sekarang alhamdulillah gitu ya. Apalagi kan sekarang kan dalam kondisi pandemi ya, kita emang sebelum pandemi kita produksi 1 minggu itu kita kena 150 kodi. Oh, 150 kodi? Ya, setelah pandemi, bahkan sebelum pandemi nyampe 200 kita pemasarannya ya. Pemasaran itu, pengiriman itu nyampe 200. Sekarang setelah pandemi kita anjlok, turun banget ya sekarang. Itu drastis apa bagaimana? Ya, drastis, hampir setengah, 50%-nya kita ya. Dari harusnya pengiriman biasanya sampai 200, 150, paling sekarang kita pengiriman cuma 100, 75 lah, seperti itu lah. Untuk pengiriman tersendiri udah sampai kota mana saja? Kalau kita pengiriman ya, kalau misalkan untuk di wilayah sini kita Pasar Anyar pengiriman ya, Pasar Anyar, Jatinegara kita ya, ke pasar-pasar ada. Dan selain dari pasar itu kita juga proses pengiriman ke luar daerah. Seperti Padang, Medan, Pekanbaru juga ya, Pekanbaru gitu, Kalimantan kita alhamdulillah ya udah ada masuk lah gitu, udah ada ini lah. Untuk jenis sandal tersendiri selain ada apa saja? Untuk jenis sandalnya itu kita tidak memproduksinya, ini sandal yang dinamakan kita sandal japitnya ya. Ini sandal japit. Dan kita juga produksi kita ada sandal gunungnya. Oh, sandal gunungnya. Iya, kita juga ada produksi sandal gunungnya. Dari sandal gunung itu tetap kita prosesnya ada ukuran besar, dewasa ya, ukuran dewasa dan ukuran tanggung gitu. Kalau ukuran tanggung kita paling terbesar 37 ya, 37. Oke, ikuti keseruan kami selanjutnya ke pabrik-pabrik UMKM dan ke tempat lainnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya ya. Oke, terima kasih. Bogor Kreatif Fest, ajang kreasi dan berkarya, berdaya cipta.